Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Muhammad Devon Royhan dengan NIM 24401115905 ingin menjelaskan hasil jawaban UAS Health and Safety Engineering saya. Saya sendiri dari kelas Health and Safety Engineering LC41 dengan dosen Ibu Francisca Tiur Basaria. Di sini saya akan membawakan judul yaitu penerapan detailed hazard analysis dan theory of accident causation dalam industri manufaktur kayu. Di halaman pertama ini terdapat link jurnal yang saya gunakan pada kasus 1, ini adalah link yang pertama, lalu kasus 2, sini link yang kedua, dan kasus 3 yang paling bawah. Selanjutnya, untuk latar belakang kasus pertama ini, Indonesia dalam era berkembang ini juga beberapa industri semakin terdorong dalam berbagai bidang. Salah satu industri yang juga berkembang cukup pesat saat ini adalah industri mebel. Kelebihan Indonesia ada pada banyaknya sumber daya kayu yang berasal dari hutan serta keahlian masyarakat Kota Jepara sebagai penghasil ukiran indah. Salah satu industri mebel yang terdorong berkembang pada saat ini yaitu adalah PT Bako Nusantara. Untuk proses produksi hasil olahan kayu secara keseluruhan pada perusahaan tersebut juga melibatkan banyak karyawan karena mayoritas proses pengolahan masih dilakukan secara manual. Untuk prosesnya ini sendiri terdiri dari dua area. Area yang pertama ini adalah area yang berfokus pada aktivitas pembentukan bahan mentah atau raw material menjadi komponen furniture ataupun produk jadi. Area satu ini cenderung banyak menggunakan mesin-mesin berat yang digunakan untuk memproses kayu gelondong dan dibentuk menjadi produk mebel sehingga memiliki potensi besar terjadinya kecelakaan pekerjaan. Untuk area yang kedua merupakan area yang berfokus pada finishing product, yaitu terdiri dari aktivitas seperti pengecatan, penghalusan, penambahan material busa, proses vernis kayu, dan proses-proses lainnya. Area 2 ini sendiri memiliki aktivitas yang cenderung lebih ringan dibanding area 1 dengan penggunaan alat kerja yang mayoritas berbentuk kecil dan ringan sehingga tidak begitu berpotensi mencelakai pekerja. Tingginya resiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada area kerja PT Bako Nusantara memerlukan adanya penerapan strategi atau prosedur keamanan kerja guna menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Salah satu teknik yang dapat mengidentifikasi faktor kegagalan atau kecelakaan adalah Failure Mode Effect Analysis atau FMEA yang akan memberi peringkat keparahan atau severity yang dilambangkan dengan S, lalu ada frekuensi yang dilambangkan dengan O, dan juga tingkat deteksi yang dilambangkan dengan D pada tiap faktor kecelakaan sehingga perusahaan dapat menyiapkan strategi mitigasi sebelum kecelakaan terjadi. Lalu untuk latar belakang pada kasus yang kedua adalah pada era teknologi yang semakin pesat ini, ini juga memberikan berbagai manfaat yang diikuti dengan resiko negatif. Resiko negatif ini sendiri sering kita sebut dengan hazard. Berbagai aktivitas, baik aktivitas produksi ataupun aktivitas sehari-hari ini sendiri, tentu memiliki hazardnya masing-masing. Untuk CV Bina Karya sendiri ini merupakan perusahaan industri manufaktur kayu yang berfokus pada pembuatan berbagai macam furniture seperti tempat tidur, lemari, meja, kursi, rak dapur, kerangka sofa, dan berbagai mebel lainnya. Perusahaan dengan fokus pada proses manufaktur yang masih memiliki beberapa proses yang harus dilakukan secara manual, memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Untuk CV Bina Karya sendiri sudah menerapkan standar keselamatan kerja K3 dengan memberikan perlengkapan alat pelindung diri atau APD kepada pekerjanya yang terdiri dari kacamata, sarung tangan, penutup telinga, dan masker. Akan tetapi, kurangnya kesadaran pekerja akan potensi bahaya terlihat dengan perilaku tidak menggunakan APD lengkap pada saat bekerja. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja tersebut adalah dengan menggunakan metode atau menerapkan metode analisis hazard and operability study atau HAZOP yang akan melakukan pendekatan sistemik pada penilaian keselamatan serta proses pengoperasian peralatan kompleks ataupun pada proses produksi pada suatu perusahaan. HAZOP dapat mengidentifikasi kemungkinan bahaya dengan penilaian kriteria pada nilai likelihood dan nilai consequence yang akan digunakan untuk perhitungan risk matrix guna mengidentifikasi area kerja yang memiliki tingkat risiko tertinggi pada perusahaan. Lalu untuk latar belakang kasus yang ketiga ini manusia dan mesin sendiri pada proses produksi manufaktur sama-sama memiliki peran penting dalam memastikan tingkat produktivitas suatu perusahaan. Manusia sendiri yang berfungsi sebagai operator mesin harus dipertahankan oleh perusahaan
Ini dapat dilakukan dengan adanya program pada bidang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. K3 sendiri merupakan ilmu penerapan yang mempelajari cara mencegah terjadinya suatu kecelakaan yang dapat disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Nah, PT Indotech Mitra sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur kayu yang dalam pengoperasiannya memiliki masalah kecelakaan kerja yang cukup tinggi berdasarkan data pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2019 sendiri cukup tinggi, yaitu sebanyak 17 kecelakaan yang disebabkan dari masalah pada area sekitar pabrik, area produksi, dan area penyimpanan barang. Jumlah kecelakaan kerja pada tahun berikutnya naik sekitar 11%, yaitu menjadi sebanyak 19 kecelakaan yang diikuti dengan penurunan sekitar 15% pada tahun setelahnya, yaitu tahun 2021, dengan total kecelakaan kerja sebanyak 16 kali. Nah, berdasarkan data kecelakaan kerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja di PT Indotech Mitra menyebabkan terganggunya aktivitas produksi dan menurunnya tingkat produktivitas dari sebuah perusahaan. Nah, penerapan metode fault tree analysis atau FTA dapat memberikan gambaran grafis akan penyebab kejadian ataupun peristiwa kecelakaan yang terjadi. FTA akan memberikan runtutan penyebab kecelakaan secara mendetail dengan visualisasi berupa grafis yang akan mengakar hingga penyebab awal dari terjadinya suatu kecelakaan kerja. Penerapan FTA akan memberikan gambaran akan aktivitas yang dapat menyebabkan potensi bahaya sehingga dapat dilakukan proses mitigasi ataupun mengubah prosedur produksi sehingga dapat terhindar dari kecelakaan kerja serta menghindari perusahaan dari menurunnya tingkat produktivitas. Nah, untuk teori of accident causation untuk case yang pertama ini cocok dengan teori domino yang dicetuskan oleh C. Heinrich. Nah, potensi kecelakaan kerja pada kasus satu ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik dari sisi manusia maupun mesin. Nah, suatu kecelakaan kerja pada suatu aktivitas disebabkan oleh beberapa faktor yang menciptakan suatu keadaan yang berujung pada kecelakaan kerja. Faktor ini meliputi hazard itu sendiri, lalu ada manusianya, lalu ada faktor keadaan yang juga dapat meningkatkan potensi terjadinya human error. Teori domino Heinrich merupakan teori yang melihat penyebab suatu kecelakaan secara berurutan atau secara sekuensial dengan menyatakan bahwa suatu kecelakaan terjadi akibat dari beberapa error yang terjadi secara berurutan yang akhirnya berujung pada terjadinya kecelakaan. Pada kasus satu ini sendiri, PT Embako Nusantara memiliki beberapa potensi bahaya yang disebabkan oleh serangkaian kesalahan kerja atau error seperti kurangnya kesadaran pekerja yang berpotensi membahayakan yang akan menyebabkan potensi bahaya kelalaian pekerja dalam menggunakan APD yang berakibat pada tergoresnya tangan pekerja. Nah, faktor-faktor dasar terjadinya kecelakaan kerja harus diberi strategi mitigasi agar kecelakaan kerja dapat terhindar. Di sini merupakan urutan dari teori domino oleh Heinrich ini sendiri. Lalu selanjutnya untuk case yang kedua di sini cocok dengan James Reason sistem teori. Potensi kecelakaan kerja yang terjadi pada kasus kedua, proses produksi manufaktur kayu disebabkan oleh risiko-risiko yang timbul dari kegagalan sistem ataupun peralatan kerja dan bukan berasal dari sisi manusia atau pekerjanya. Risiko yang timbul dapat mengakibatkan tereksposnya pekerja terhadap hazard yang dapat membahayakan keselamatan. Nah, teori sistem James ini merupakan teori yang melihat penyebab suatu kecelakaan dari sisi kegagalan sistemnya atau prosedur kerjanya dengan menyatakan bahwa suatu kecelakaan kerja terjadi akibat beberapa error yang terjadi pada sistem yang akhirnya berujung pada terjadinya kecelakaan. Kasus kedua pada CV Bina Karya ini memiliki beberapa potensi bahaya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh sistem seperti terbukanya kulit kabel pada mesin jointer, berkaratnya besi pada mesin bor, tumpukan serbu kayu pada area produksi, dan kegagalan sistem lainnya yang berakibat pada terjadinya potensi kecelakaan yang dapat membahayakan pekerja. Lalu untuk yang case ketiga, di sini cocok dengan James Rasmussen Accident Chain Theory. Nah, teori domino James ini mirip dengan milik si Heinrich, yaitu merupakan teori yang melihat penyebab suatu kecelakaan secara berurutan atau sekuensial dengan menyatakan bahwa suatu kecelakaan terjadi akibat dari beberapa error yang terjadi secara berurutan. Nah, perbedaannya sendiri terdapat pada sudut pandang dari Jens yang lebih fokus pada skop teori, penyebab kecelakaan, faktor kecelakaannya, dan juga prevensi yang fokus pada memutuskan rantai penyebab kecelakaan.
Nah, contoh pada kasus 3 adalah terburu-burunya pekerja yang yaitu merupakan act-nya atau aktivitasnya lalu dengan keadaan mesin potong tumpul atau kondisi mesinnya yang disebabkan kurangnya maintenance perusahaan yang disebut sebagai latent failure atau faktor yang tersembunyi, lalu berakibat pada hilangnya kontrol pemotongan yang berujung pada tergoresnya tangan pekerja. Untuk hazard analysis case pertama di sini digunakan failure mode and effect analysis. Nah, FMEA sendiri merupakan teknik rekayasa yang digunakan untuk menetapkan, mengidentifikasi, dan menghilangkan kegagalan yang sudah diketahui. Nah, penilaian risiko pada kasus 1 menggunakan FMEA dengan tujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan kegagalan yang terjadi pada proses produksi perusahaan. Penilaian risiko menggunakan metode FMEA akan menilai risiko secara kualitatif dari 3 penilaian, yaitu yang pertama adalah occurrence, yaitu frekuensinya seberapa sering, lalu severity, yaitu tingkat keparahannya, dan detection, atau tingkat deteksinya dengan skala penilaian 1-10. Nilai occurrence di sini terdapat skala 1-10, dengan 1 di sini berarti jarang atau yang paling kecil, dengan nilai 10 adalah yang paling parah atau yang paling sering terjadi. Nah, kemudian setelah kita menetapkan nilai masing-masing dari O, S, dan D, kita dapat mengolahnya menjadi bentuk RPN atau Risk Priority Number serta Risk Score Value yang akan menunjukkan risiko prioritas dari FMEA serta skor masing-masing risiko. Nah, di sini merupakan tabel penerapan metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Di sini beberapa contohnya, yang pertama adalah pekerja terjatuh atau terpeleset tumpahan oli di area pemotongan kayu. Nah, ini bisa disebabkan failure mode-nya adalah lingkungan kerja yang licin ataupun pekerja tidak memperhatikan area sekitar saat berjalan. Nah, potensinya adalah pekerja berpotensi terpeleset di area proses pemotongan kayu. Dengan efeknya yaitu pekerja terjatuh ataupun terpeleset tumpahan oli di area pemotongan kayu, ataupun pekerja terpeleset lalu terkena mesin memotong kayu. Nah, untuk di sini yang di tengah adalah penilaian risknya sendiri dengan OSD lalu diolah menjadi RPN lalu RSV. Di sini 3 dikali 2 dikali 3 sehingga menghasilkan nilai sebesar 18 pada RPN, dan juga O dikali S sehingga menghasilkan 6 pada RSV. Dengan safety measurement approach-nya yang sudah dilakukan saat ini belum ada untuk pekerja terjatuh ataupun terpeleset tumpahan oli. Lalu rekomendasi yang diberikan adalah penggunaan alat bantu corong saat menuangkan oli pada mesin pemotong serta menggunakan APD untuk mengantisipasi anggota tubuh yang tergores akibat terjatuh tadi. Lalu untuk contoh yang kedua adalah pekerja tergores serpihan kayu sisa aktivitas pemotongan yang lalu ada anggota tubuh pekerja terpotong mesin pemotong kayu. Nah, ini bisa diakibatkan lingkungan kerja area pemotongan yang tidak dibersihkan, lalu juga pekerja tidak menggunakan APD secara lengkap. Nah, potensinya yang dapat terjadi adalah tergores serpihan kayu dan terpotong mesin pemotong kayu, sehingga efeknya dapat menyebabkan pekerja tergores serpihan kayu dan terpotong mesin pemotong kayu dengan nilai occurrence sebesar 2, severity sebesar 5, dan detection sebesar 1, sehingga menghasilkan nilai RPN sebesar 10 dan nilai RSV sebesar 10. Nah, untuk safety measurement yang sudah dilakukan oleh perusahaan sendiri adalah penggunaan APD di area produksi. Lalu dengan rekomendasi yang diberikan adalah pembersihan ruang produksi secara berkala serta pemberian rambu peringatan di area mesin pemotong. Selanjutnya, data-data tersebut, data occurrence, severity, dan detection akan diolah menjadi bentuk RPN dan RSV. Dengan di sini akan menggunakan prinsip Pareto yaitu 80-20, sehingga risiko dengan nilai kumulatif di bawah 80% akan diberikan penanganan ataupun mitigasi sesegera mungkin. Dengan di sini pada RPN adalah risk nomor 5 yaitu pekerja mengalami dehidrasi yang paling tinggi. Lalu untuk RSV sendiri adalah risk yang keempat yaitu karyawan dan tamu terganggu suara berisik. Lalu untuk yang kedua, untuk case kedua kita menerapkan metode HAZOP atau Hazard and Operability Study. Nah, HAZOP sendiri merupakan jenis hazard analysis yang melibatkan meneliti sistem atau proses secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai bahaya serta masalah kemampuan operasional.
Penerapan metode HAZOP berfokus pada kegagalan ataupun error yang disebabkan oleh kesalahan mesin ataupun kesalahan sistem pada perusahaan. Nah, penilaian pada kasus kedua akan menggunakan HAZOP yang akan melakukan pendekatan sistemik tersebut. Penilaian risiko menggunakan HAZOP akan menilai risiko melalui nilai likelihood serta konsekuensi yang akan digunakan untuk perhitungan risk matrix guna mengidentifikasi area kerja mana yang memiliki tingkat risiko tertinggi pada perusahaan. Lalu, penerapan HAZOP pada perusahaan diharapkan dapat mengurangi potensi bahaya yang dapat terjadi pada perusahaan dengan memberikan visibilitas lebih akan risiko-risiko yang dapat terjadi pada perusahaan serta risiko mana yang memiliki tingkat tertinggi. Di sini adalah tingkat skala penilaian likelihood dari 1 sampai 5, dengan 1 adalah jarang terjadi dan 5 sangat sering terjadi. Lalu untuk skala keparahannya sendiri juga 1 sampai 5, dengan nilai 1 memiliki dampak yang sangat kecil atau tidak berdampak. Lalu untuk dampak dengan nilai 5 adalah katastrofik atau dapat merugikan secara besar. Lalu di sini juga adalah penilaian atau skala penilaian dari risk matrix tadi itu sendiri. Di sini saya akan mencontohkan beberapa perhitungan menggunakan metode HAZOP ini, yaitu untuk yang pertama adalah terjadinya kegagalan pada alat ripsaw. Lalu di sini sumber hazardnya ada serbuk kayu, ada debu halus, ada potongan kayu, dan kulit kabel yang terbuka pada alat ini. Untuk resikonya yaitu tertusuk serpihan kayu oleh serbuk kayu dengan nilai likelihood sebesar 4, nilai konsekuen sebesar 1. Nah, di sini kita kalikan untuk menghasilkan nilai skor ini, sehingga didapatkan adalah 4. Lalu untuk menentukan risk levelnya, kita lihat tadi untuk nilai likelihoodnya di sini 4 dan konsekuen 1. Nilai likelihood 4 dan konsekuen 1, sehingga di sini kita dapatkan 4 berwarna biru. Dan di sini disebutkan bahwa keterangannya adalah risiko sedang. Lalu bisa dilanjutkan dengan yang kedua, debu halus, yaitu pernapasan terganggu akibat menghirup debu halus kayu dan juga bisa terjadinya kebakaran. Nah, di sini nilai likelihoodnya adalah sebesar 3 dan nilai konsekuensinya sebesar 4, sehingga didapatkan skornya sebesar 12. Nah, di sini likelihood 3 dan juga konsekuensi adalah 4. Sehingga di sini nilainya 12, sehingga di sini merupakan risiko yang ekstrim. Lalu yang ketiga, potongan kayu dengan risiko tertusuk, terbentur, tersandung potongan kayu dengan nilai likelihood sebesar 2 dan konsekuen sebesar 2, sehingga skornya adalah 4 dengan risk level yaitu risiko rendah. Lalu yang terakhir yaitu kulit kabel terbuka memiliki risiko terjadinya konsleting pada alat ataupun terjadi kebakaran. Nah, nilai likelihoodnya di sini adalah sebesar 1 dan nilai konsekuen sebesar 5. Nah, nilai 1 ini tadi sangat jarang terjadi karena konsleting yang menyebabkan kebakaran pada perusahaan sangat jarang terjadi. Dengan skor 5 di sini, likelihood 1, kita dapatkan di sini memiliki risiko yang tinggi. Lalu kita lanjutkan terus pada keseluruhan sistem yang memiliki potensi terjadi kegagalan ataupun error. Nah, risiko akibat kegagalan sistem dengan risk level bertingkat tinggi ataupun ekstrim perlu dilakukan penanganan segera sebelum error tersebut menimbulkan risiko lagi. Lalu yang tadi juga tingkat risiko ekstrim perlu dilakukan penanganan secepat mungkin karena dapat merugikan perusahaan dalam jumlah besar yang bahkan bisa membahayakan lingkungan sekitar seperti kebakaran tadi, sehingga harus secepat mungkin ditangani. Lalu untuk case yang ketiga, kita akan menggunakan fault tree analysis yang merupakan jenis analisis bahaya yang dilakukan dengan membuat diagram yang mewakili hubungan logis antara suatu kegagalan proses dengan kejadian yang berbeda dalam suatu sistem atau proses. Untuk diagram FTA dimulai pada kecelakaan kerja yang terjadi di sisi paling atas yang pertama ini, yang kemudian akan turun menjalar seperti pohon dan terbagi menjadi penyebab-penyebab dasarnya atau penyebab awalnya. Nah, penilaian risiko pada kasus 3 menggunakan FTA dengan tujuan untuk menemukan akar penyebab dari kecelakaan kerja sehingga perusahaan cukup membuat strategi mitigasi yang dapat menghilangkan ataupun meminimalisir penyebab dasar dari suatu kecelakaan kerja.
Nah, penilaian risiko menggunakan FTE sendiri sebenarnya akan menggunakan perhitungan probabilitas pada masing-masing penyebab dasar dari suatu risiko. Sehingga penilaian risiko ini merupakan penilaian kuantitatif. Nah, pembuatan FTA akan memberikan gambaran secara mendetail akan penyebab suatu kecelakaan kerja, baik dari sisi manusia maupun dari kesalahan sistem ataupun mesin. Penerapan FTA akan memberikan gambaran akan aktivitas yang dapat menyebabkan potensi bahaya sehingga dapat dilakukan proses mitigasi ataupun mengubah prosedur produksi sehingga dapat terhindar dari kecelakaan kerja. Nah, di sini merupakan beberapa penerapan fault tree analysis pada case yang ketiga. Untuk yang pertama ini, risiko yang terjadi adalah mata pekerja terkena serpihan material kayu. Nah, ini bisa disebabkan ini adalah lambang atau, sehingga di sini dapat disebabkan oleh pekerja tidak menggunakan kacamata pelindung atau aktivitas mesin yang berlebihan membuat serpihan berterbangan. Nah, aktivitas mesin yang berlebihan ini yang dapat membuat serpihan kayu berterbangan sehingga mata pekerja terkena serpihan kayu dapat disebabkan oleh mesin tidak punya penutup atau mesin terlalu dipaksakan bekerja terlalu lama. Lalu untuk yang sisi kiri ini, pekerja tidak menggunakan kacamata pelindung dapat diakibatkan oleh pekerja tidak tahu SOP atau standar operasionalnya ataupun kacamata pelindung yang sudah tidak layak pakai. Nah, kacamata pelindung yang sudah tidak layak pakai ini sendiri bisa diakibatkan oleh 3 hal, yaitu kacamata mudah rusak ataupun gagang kacamata yang sudah patah ataupun kaca pada kacamata yang sudah retak. Lalu selanjutnya adalah pekerja menghirup kayu halus sisa pembubutan. Nah, ini adalah resikonya yang dapat disebabkan oleh pekerja tidak menggunakan masker ataupun area kerja yang jarang dibersihkan. Nah, area kerja yang jarang dibersihkan ini sendiri dapat disebabkan oleh pekerja yang tidak mematuhi SOP, yaitu apabila seorang pekerja setelah menggunakan mesin tidak dibersihkan kembali, ataupun perusahaan yang tidak memiliki OB atau office boy yang akan membersihkan area perusahaan. Nah, pekerja yang tidak menggunakan masker dapat disebabkan oleh pekerja yang merasa sesak saat menggunakan masker ataupun pekerja yang tidak biasa dalam menggunakan masker saat bekerja. Nah, di sini yang lebih ke arah resiko yang lebih menjuru pada mesin-mesin produksi suatu perusahaan, seperti yang pertama adalah terjepit mesin produksi yang dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu pekerja melakukan pekerjaan sembari bercanda ataupun bekerja tidak hati-hati saat mengoperasikan mesin ataupun mesin dalam keadaan yang kurang layak dalam proses produksi. Nah, untuk pekerja melakukan pekerjaan sembari bercanda dapat disebabkan oleh pekerja yang jenuh dengan jam kerja yang panjang pada perusahaan ataupun pekerja yang merasa bosan terhadap aktivitas berulang pada perusahaan. Nah, pekerja yang tidak hati-hati saat mengoperasikan mesin disebabkan oleh pekerja yang terlalu ceroboh. Untuk mesin dalam keadaan yang kurang layak disebabkan oleh tidak dilakukannya cek maintenance pada mesin secara berkala ataupun mesin terkena tetesan bocoran air dari atas. Lalu yang keempat adalah pekerja tersetrum aliran listrik yang dapat disebabkan oleh pekerja tidak memahami standar operasional mesin yang bisa disebabkan oleh 2 hal, yaitu pekerja tidak diberi pelatihan terhadap SOP atau standar operasional ataupun pekerja yang merasa benar sehingga tetap melakukan tanpa pengetahuan yang lebih. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh kulit kabel terbuka pada mesin yang bisa disebabkan oleh kabel yang rusak ataupun mesin tidak dilakukan cek yang berkala. Nah, kabel rusak ini sendiri dapat disebabkan oleh kabel yang terlindas kendaraan pabrik ataupun kabel yang memang mudah rusak. Nah, untuk total quality management, penerapannya pada safety ini TQM sendiri merupakan filosofi manajemen yang berfokus pada pelanggan dan kualitas sebagai prioritas utama dalam suatu proses bisnis. Nah, penerapan TQM akan membantu industri perusahaan kayu untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan layanannya, serta mengurangi insiden dan juga memperkuat hubungan dengan pelanggan. Nah, untuk manfaat dari penerapan total quality management atau TQM ini sendiri, yang pertama adalah pembentukan kultur yang berfokus pada kualitas. Nah, penerapan TQM pada perusahaan akan menciptakan suatu kultur atau budaya yang menekankan pada kesadaran dan tanggung jawab karyawan dalam memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Nah, hal ini dapat membantu memastikan bahwa karyawan memahami pentingnya kualitas sehingga saat bekerja akan lebih hati-hati dan juga bertanggung jawab
yang dapat memberikan dampak yaitu berkurangnya risiko terjadi kecelakaan kerja. Lalu yang kedua adalah pengendalian kualitas, yang yaitu penerapan TQM akan memfokuskan pada proses-proses apa saja yang menjamin tingkat kualitas produk dan layanan, sehingga dapat membantu perusahaan mengurangi insiden ataupun potensi bahaya yang dapat terjadi terkait dengan produk. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah continual improvement. Nah, penerapan TQM pada perusahaan juga akan menekankan pada proses pembelajaran secara terus-menerus, serta usaha perbaikan yang akan dilakukan secara berulang-ulang pada produk dengan tujuan untuk memperkecil tingkat error pada proses produksi, serta menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Proses produksi yang sudah dilakukan pengembangan secara terus-menerus tentu sudah dirancang agar berjalan secara optimal serta aman dengan minimnya risiko terjadi kecelakaan kerja. Nah, untuk rekomendasi penerapan sistem manajemen keselamatan yang dapat diberikan pada industri manufaktur kayu tersebut dari case 1, case 2, dan case 3 adalah yaitu terhadap 3 kasus tersebut, industri manufaktur kayu menunjukkan bahwa tingkat terjadinya risiko pada suatu perusahaan, khususnya perusahaan produksi, masih cukup tinggi dengan beberapa risiko memiliki dampak yang bahkan bisa merugikan perusahaan dalam jumlah besar seperti kebakaran tadi. Nah, perlunya penerapan sistem manajemen keselamatan yang terstruktur dan terencana sangatlah dibutuhkan karena meskipun beberapa perusahaan yang sudah memiliki standar prosedur keselamatan kerja, namun masih banyak juga pekerja yang masih mengabaikan dan tidak mematuhi SOP keselamatan kerja tersebut. Nah, berikut merupakan beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait sistem manajemen yang dapat diterapkan pada perusahaan guna mengurangi tingkat terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah pelatihan keselamatan ataupun training yang dapat diberikan pada pekerja-pekerja baru yang masih belum memahami manajemen keselamatan kerja ataupun prosedur keselamatan kerja pada perusahaan tersebut. Lalu ada implementasi OHSAS 18001 ataupun standar prosedur keselamatan kerja. Jadi kita perlu untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan kerja pada suatu perusahaan sudah memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan. Lalu juga adanya perlindungan dari alat-alat kerja seperti penggunaan APD tentu harus diperhatikan karena dapat melindungi pekerja dari terjadinya kecelakaan pekerjaan gitu. Lalu juga ada pelatihan evakuasi darurat yang tentu penting untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan terutama yang berada pada area perkotaan dengan tinggi gedung yang cukup tinggi seperti itu. Lalu ada pengendalian bahaya kimia, yaitu kita perlu memperhatikan juga apa sih bahan-bahan kimia yang harus kita jaga dengan jarak tertentu sehingga tidak akan membahayakan para pekerja. Lalu juga perlu dilakukan audit dan juga revisi prosedur keselamatan kerja sehingga prosedur keselamatan kerja yang dimiliki perusahaan juga akan semakin baik dan dapat fleksibel dalam mengikuti era perkembangan pada perusahaan juga. Lalu juga perlu dilakukan program investigasi kecelakaan kerja yang sudah terjadi sehingga kita dapat mengetahui lebih lanjut yaitu akibat-akibat ataupun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. Lalu yang terakhir juga kita harus melakukan monitoring kualitas udara sehingga para pekerja juga dapat bekerja dengan lingkungan yang baik dan juga tidak membahayakan keselamatan para pekerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan jawaban UAS Health and Safety Engineering saya pada kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya.